Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan Ustadz Asyid di pelajaran ilmu sejarah, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Baiklah anak-anak sekalian, Anda simak baik-baik yang ada di buku Ananda semuanya. Itu ada di halaman 20, 21, 22, 23. Insya Allah Ustadz Asyid akan membahas mengenai perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Perlu diketahui anak-anak sekalian, masyarakat Arab itu dahulu sebelum Islam mereka hidup berpindah-pindah, atau istilahnya adalah hidup secara nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membawa seluruh ternak yang dia miliki, baik itu domba ataupun unta. Jenis perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam itu anak-anak sekalian, ada yang namanya pertanian. Pertanian itu dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang subur, misalnya di daerah Taif. Mereka biasa menanam buah-buahan dan sayur mayur. Kemudian ada lagi yang lainnya selain pertanian, yaitu dalam bidang peternakan. Biasanya dilakukan oleh suku Arab di pedalaman, seperti ada dalam gambar itu, bagaimana mereka membuat perkemahan kecil di sebuah padang pasir untuk tempat tinggal sementara sambil menggembala hewan ternak mereka. Orang Arab pedalaman itu biasa disebut dengan suku Badui. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput atau makan hewan ternaknya. Mereka beternak unta dan biri-biri untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Coba perhatikan, itu dibawa semuanya, satu keluarga dibawa, dari mulai kakek, ayah, ibu, anak, semuanya dibawa untuk berpindah-pindah tempat tinggal demi ternaknya bisa hidup. Kemudian di bidang yang lainnya lagi ada perdagangan. Perdagangan itu dikerjakan oleh orang-orang Arab yang tinggal di daerah kota-kota besar. Mereka disebut dengan Ahlul Hadar. Kegiatan perdagangan dijalankan oleh kalangan bangsawan Quraisy, diantaranya Bani Hashim, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Sofyan, ada Abbas, Zubair, dan yang lainnya. Masyarakat suku Quraisy terbiasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Selain itu, kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah industri khamar. Salah satu industri masyarakat Makkah adalah memproduksi khamar yang terbuat dari anggur dan kurma. Produk khamar orang Mekah merupakan produk unggulan yang laku di pasaran. Hasil perdagangan khamar memberikan laba yang tinggi atau keuntungan yang sangat tinggi, menjadikan penduduk Mekah makmur dan kaya. Pusat perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam itu ada namanya Pasar Ukas, yang merupakan pasar kuno yang paling terkenal di semenanjung Arabia sejak tahun 500 sebelum Masehi. Ada lagi Pasar Madinah. Pasar Madinah ini dimulai sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Zulqa'dah. Kemudian ada lagi Pasar Zulmajaz. Pasar Zulmajaz yaitu pasar yang terletak antara Ukas dan Mekah. Aktivitasnya dimulai pada tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah saat ibadah haji dimulai. Anak-anak sekalian, praktik-praktik perdagangan masyarakat Arab sebelum Islam itu berbeda jauh dengan kita
saat ini praktik perdagangan masyarakat Arab sebelum Islam itu yang pertama adalah perdagangan dengan cara habal al-habala, yaitu pada jenis perdagangan seperti ini seseorang menjual seekor unta betina misalnya dengan berjanji membayar apabila unta itu melahirkan seekor anak unta jantan atau betina. Kalau tidak jadi melahirkan gimana Ustadz? Tidak jadi beli. Makanya Rasulullah SAW melarang cara perdagangan seperti itu. Berikutnya adalah dengan cara muzabanah, yaitu jual beli dengan cara menaksir, mengira-ngira dan menjual buah-buahan yang masih di atas pohon untuk mendapatkan anggur dan kurma kering. Kan tidak tahu berapa jumlah buah yang ada di pohon itu, lalu ditaksir gitu aja harganya sekian. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah dengan cara al-hasad. Al-hasad ini adalah penjual akan menyuruh si pembeli untuk melempar kerikil kecil. Setelah kerikil itu dilempar di salah satu tempat barang dagangan, di tempat itulah dia harus membeli. Bayangkan kalau kamu membeli barang yang tidak kamu minati, di mana kerikil itu jatuh di tempat itu. Kan bukankah itu nanti akan membuat kamu kecewa? Nah, berarti perdagangan itu tidak boleh. Padahal itu berlaku di masyarakat Arab dulu sebelum Islam. Yang berikutnya adalah sistem muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang belum dipanen untuk memperoleh tanaman sejenis yang sudah dipanen. Jelas Rasulullah SAW melarang cara perdagangan seperti ini sebagaimana bentuk muzabanah. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ustadz Asid minta maaf. Untuk tugas silahkan kamu membuat mapping peta konsep sederhana sekali di bab 2. Poin pentingnya saja silahkan kamu foto, kamu kirimkan ke Ustadz Asid. Insyaallah paling terlambat hari Sabtu, karena Jumat depan insyaallah saya usahakan untuk Google Meet. Terima kasih kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.